Politeknik Negeri Banyuwangi, di mana ketika mahasiswa mendaftar menjadi calon peserta MSIB khususnya magang, dia akan ditempatkan di mitra-mitra dari MSIB. Di mitra aku itu yang dipelajarin itu nggak cuman sekedar di satu bidang aja, tapi di banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di podcast Poliwangi. Kali ini kita akan membahas mengenai MSIB atau biasa disebut magang dan studi independen bersertifikat. Di samping saya sudah kedatangan narasumber selaku koordinator MSIB, Bapak Dani. Selamat pagi, Pak. Pagi. Oke, dan di samping Pak Dani sudah kedatangan alumni angkatan ketiga, Mas David. Selamat pagi, Kak. Pagi, Kak. Oke, bagaimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan yang lebih seru lagi nih tentang MSIB, mungkin bisa Bapak atau Kak David jelaskan apa sih Kak itu MSIB? Oke, mungkin dari Bapak. Bisa. Terima kasih, Mbak. Mungkin saya sekedar menjelaskan apa yang dimaksud dengan MSIB, yaitu MSIB itu adalah magang dan studi independen bersertifikat. Kebetulan di sini saya menjadi koordinator atau PIC di Politeknik Negeri Banyuwangi, di mana ketika mahasiswa mendaftar menjadi calon peserta MSIB khususnya magang, dia akan ditempatkan di mitra-mitra dari MSIB. Terus yang kedua, kalau misalkan mahasiswa mendaftar di program studi independen bersertifikat, dia tetap juga akan ditempatkan di mitra yang sudah bekerja sama dengan kementerian, dan di sana dia akan mendapatkan sebuah studi kasus ataupun tugas-tugas dari mitra yang akan berdampak pada peningkatan soft skill dan juga hard skill yang akan didapatkan oleh mahasiswa. Oke. Terima kasih Bapak atas paparannya. Mungkin teman-teman Poliwangi belum pada tahu apa itu MSIB. Sekarang udah pada tahu ya. Mungkin sekarang saya bertanya ke Kak David. Kak, mungkin kegiatan mahasiswa selama di tempat mitra itu apa aja, Kak? Nah, oke. Jadi ini based on my experience ya, Kak ya. Jadi di mitra aku, kebetulan aku kan magang di mitra yang namanya itu SEAL. Jadi SEAL itu kepanjangan dari Social Economy Accelerator Lab, yang mana berfokus di transformasi digital temanya. Jadi yang kita lakuin di situ ya sebenarnya mostly belajar sih, Kak. Jadi kita diberikan materi, kita menerima materi, kita mengerjakan tugas, kemudian merangkum materi, dan sometimes kita juga presentasi. Nah, seperti itu. Jadi kayak kuliah pada umumnya. Bedanya yang mengajar di sini itu lebih ke praktisi, expert, dan mentor gitu, Kak. Jadi materi-materinya itu banyak yang kita nggak temui di kampus-kampus pada umumnya gitu, Kak. Baik. Mungkin yang diperoleh Kak David selama melakukan magang itu apa aja, Kak? Nah, tentunya yang pertama itu ilmu yang bermanfaat ya, Kak ya. Karena di mitra aku itu yang dipelajarin itu nggak cuman sekedar di satu bidang aja, tapi di banyak bidang. Nah, misalkan aku kan dari prodi RPL ya, Kak. Otomatis aku itu basisnya di TI. Lah, yang diajarkan di mitra aku itu nggak cuman di TI doang, tidak cuma seputar TI doang, tapi banyak juga di bidang bisnis, bidang UI, design itu juga banyak. Nah, jadinya di situ saya dapat ilmu yang beragam, nggak cuma di TI doang. Terus yang kedua itu relasi. Nah, karena di situ kan di program MSIB ini kan dari banyak kampus dijadiin satu gitu kan, dijadiin di satu grup. Nah, jadi di situ kita bisa kenal banyak orang dari banyak kampus. Dan juga kita punya kesempatan untuk mengenal dan dikenal oleh mentor-mentornya. Mungkin dari beberapa domestik itu tadi, apa mungkin ada kendala Kak selama magang di mitra tersebut? Oke, mungkin kendalanya yang pertama itu masalah metode pelaksanaannya. Karena kemarin itu hampir semua materi itu disampaikan secara online, dan kebetulan kalau menurut saya pribadi, kalau misalkan penyampaiannya secara online itu kayak kurang dapat feel-nya gitu, Kak. Kurang dapat. Iya, jadi ada beberapa materi yang disampaikan secara offline, dan itu langsung kita ketemu, jadi satu kelompok dengan mentor-mentornya itu ketemu, dan saya rasa itu jauh lebih efektif. Dan karena kemarin 90% dilakukan secara online, jadinya kayak kurang banyak materi yang kurang nangkep gitu, Kak, jadinya. Ya. Jadi itu kendalanya ya, Kak ya. Kak. Mungkin tugas-tugasnya dari mitra itu diberikan ke mahasiswa itu apa aja, Kak? Berupa apa mungkin?
Oke, nah jadi untuk tugas itu per materi itu umumnya ada tugasnya masing-masing. Nah, tugasnya itu tentu sesuai dengan materinya. Nah, misalkan materi programming nih misalkan, itu kayak materi Laravel itu tugasnya bikin web gitu Kak. Terus ada materi AWS itu ya untuk tugasnya deployment, langsung masang web ke hostingnya gitu Kak. Nah, kalau untuk tugas akhir ya kan di akhir acara itu kita diwajibkan untuk membuat project akhir. Nah, jadi project akhir itu harus bertema, karena kan temanya kan transformasi digital in the government and public sector. Jadi harus bertema tentang pemerintahan dan sektor publik gitu Kak. Jadi kita langsung terjun ke partner kita. Kebetulan waktu itu partner saya itu Dinas Sosial Banyuwangi. Nah, jadi kita bikin sebuah ideasi dari problem yang udah kita analisa sebelumnya di Dinas Sosial. Terus kita bikin ideasi dan juga kita bikin produknya seperti itu Kak untuk tugasnya. Mungkin untuk Pak Dani, Pak, mungkin ada catatan apa yang harus diperbaiki dalam magang di MSIB ini, Pak? Mungkin hal-hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan MSIB angkatan ketiga ini, kedepannya kalau bisa mahasiswa ini lebih terfokus pada kegiatan MBKM. Karena kejadiannya dalam angkatan ketiga ini masih ada beberapa mahasiswa, mungkin bahkan semuanya ya, itu selain menjalankan program MBKM juga masih menjalankan aktivitas perkuliahan, biarpun cuma hanya 1 atau 2 mata kuliah, sehingga takutnya mahasiswa itu kurang begitu fokus dalam mengikuti program MBKM. Berarti untuk masukan ke mahasiswa ini apa Pak? Kalau mahasiswa, saya sarankan mahasiswa itu lebih fokus dan juga lebih antusias dalam mengikuti program MBKM, karena ini merupakan program unggulan dari Kementerian Kemendikbudristek yang membekali kepada mahasiswa untuk mendapatkan pembelajaran ataupun pengalaman di luar kampus. Dan kejadian juga di lapangan itu ada beberapa perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan. Itu salah satu syaratnya itu pernah mengikuti kegiatan MBKM. Begitu. Baik, mungkin dari Kak David, apa perlu ada yang sudah diperoleh soft skill atau hard skill, itu apa aja Kak yang sudah diperoleh? Iya, nah kalau hard skill itu tentu yang kita peroleh itu, kalau misalkan di aku nih, kalau dari pengalaman aku, itu skill yang diperoleh itu skill programming Kak, karena di mitra aku itu kan diajarin kan, ada kelas Laravel, ada kelas AWS, di situ aku bisa memperdalam skill programming aku di situ. Nah, kemudian juga skill yang tidak berhubungan dengan bidang aku. Jadi misalkan skill UI UX kan diajarkan juga tuh di sana. Terus kemudian skill design sprint dan lain-lain. Nah, untuk soft skillnya yang pertama itu skill public speaking. Nah, karena di beberapa kesempatan di pertemuan itu kan diwajibkan untuk presentasi kan Kak. Dan di mitra aku itu diwajibkan untuk tiap hari itu meet untuk laporan progres, kemudian diskusi dengan anggota tim lainnya. Nah, jadinya di situ kita dapat melatih skill sosialisasi dan public speaking kita. Seperti itu Kak. Baik, mungkin ada tambahan dari Pak Dani mengenai program MSIB ini Pak? Gini, mungkin untuk terkait program MSIB, untuk yang menjadi tambahan saya adalah untuk mahasiswa untuk lebih mendalami atau meningkatkan kegiatan soft skill-nya. Bukan hanya terkait masalah kemampuan untuk berkomunikasi, tetapi juga untuk bekerja sama, terus juga lebih memperbanyak relasi juga, baik itu mahasiswa sesama Poliwangi atau di luar Poliwangi ya. Kenyataannya dalam program MSIB kan juga banyak ya Mas, betul. Selain mahasiswa Poliwangi ya. Itu saling bekerja sama, komunikasi, jangan sampai ini dijadikan sebagai apa ya, hanya ketika selesai acara MSIB sudah selesai, tapi tetap silaturahmi tetap harus kita jaga. Baik, pertanyaan untuk Kak David, penugasan apa sih Kak, penugasan harian apa yang mungkin Kak David lakukan selama program MSIB ini? Ya baik, jadi selain tugas akhir yang sebelumnya aku sempat bilang tadi, jadi kita tuh tiap hari harus mengisi yang namanya itu logbook. Jadi logbook itu merupakan rangkuman yang udah kita dapatkan selama materi itu tadi Kak. Nah jadi seperti itu. Terus kita juga harus bikin publikasi ilmiah. Terus kita juga bikin laporan akhir. Seperti itu Kak. Wow, banyak sekali berarti ya Kak. Iya. Mungkin nih dari magang tersebut, apakah ada pengalaman yang tidak bisa dilupakan sampai saat ini? Nah, kalau dari aku pribadi Kak,
Nah itu mungkin ketika kelas design thinking offline ya Kak ya. Jadi kita kebetulan design thinking offline-nya itu dilakukan di Poliwangi di gedung di lantai B5. Oke. Nah di situ kita melakukan design thinking offline, kita praktek langsung, ketemu dengan mentornya, terus kemudian kita berinteraksi dengan semua tim kita, kemudian dari kampus lain juga datang ke situ. Jadi kita berinteraksinya itu dapat Kak. Nah di situ rasanya tuh seru banget gitu Kak. Kita bisa langsung praktekin design thinking offline langsung di kertas gitu Kak. Itu seru banget. Gitu. Itu tadi membahas kampus lain. Kampus dari mana itu Kak? Nah kebetulan ada dari Universitas 17 Agustus juga Kak. Iya. Baik. Mungkin dari Pak Dani, kalau boleh tahu nih Pak, jumlah mahasiswa yang ikut dalam program MSIB ini berapa Pak? Oke, untuk jumlah mahasiswa yang mengikuti program MSIB angkatan ketiga di Poliwangi ini berjumlah 70 mahasiswa. Jadi satu mahasiswa mengikuti program magang, terus yang 69 mahasiswa mengikuti program studi independen. Di mana dari 69 itu 65 dari program TI dan 4 mahasiswa dari program agribisnis. Baik, mungkin harapan di tahun selanjutnya mahasiswa yang mengikuti MSIB harus terus meningkat ya Pak ya? Ya, baik. Saya menginginkan seperti itu di tahun 2023 atau MSIB angkatan keempat ini terjadi peningkatan jumlah mahasiswa yang mengikuti program MSIB. Baik, terima kasih Bapak atas paparannya. Mungkin itu saja mengenai program MSIB. Untuk cara pendaftaran mungkin Pak? Kalau untuk pendaftaran mahasiswa diwajibkan untuk mengirimkan atau mengupload surat rekomendasi dari pimpinan Poliwangi dan juga membuat surat dan juga mengupload surat SPTJM yang sudah kami sediakan formatnya. Oke. Mungkin teman-teman udah pada tahu nih mengenai program MSIB, dan teman-teman yang mungkin tertarik untuk masuk ke MSIB silahkan langsung bisa melihat informasi lebih lanjut di mana Kak? Mungkin ada websitenya atau Instagram? Nah, untuk sosial media? Untuk Instagramnya ada, nanti bisa dicantumin di bawah ya Instagramnya. Kemudian untuk websitenya bisa langsung mengunjungi di website Kampus Merdeka. Di situ ada informasi seputar tentang SIB. Oke, sekian podcast hari ini mengenai program MSIB. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.